Enak sekali ya suasana di rumah nenekmu, Rin. Iya juga sih. Masih segar dan asri. Iya dong, asri seperti aku ini. GR aja kamu. Aku kan lagi ngomentarin suasana desa sini. Sudah. Kalau ada kalian berdua pasti deh rame. Iya, aku juga paling senang kalau liburan ke tempat nenekku. Setelah pusing ujian bisa refreshing. Selamat pagi cucu-cucuku. Apa tidurnya nyenyak semua? Nyenyak sekali, Nek. Bangun tidur pun serasa lebih segar. Betul, Nek. Udaranya sejuk sekali. Berasnya mau diapakan, Nek? Oh, ini nenek mau menimbang berasnya. Mau dimasak biar takarannya tidak berlebih. Nimbangnya pakai apa, Nek? Sekarang nenek menimbangnya pakai neraca. Memangnya sebelumnya pakai apa, Nek? Wah, kalau dulu di sini masih pakai batok kelapa untuk menakar beras. Bukannya ukuran batok kelapa itu berbeda-beda ya, Nek? Iya betul, memang tidak mungkin batok kelapa ukurannya bisa sama semua. Nenek sendiri punya cerita lucu soal batok kelapa dan takaran beras. Asik! Ceritain dong, Nek. Aku mau tahu. Iya, Nek. Jadi penasaran. Baiklah, akan nenek ceritakan kisahnya. Dulu, kalau nenek mau menjual beras hasil panen, biasanya kita menakar beras yang kita punya menggunakan tempurung kelapa. 45, 46, 47. Jadi beras ibu semuanya 47 takaran ya? Tidak mungkin 47. Tadi saya takar di rumah ada 51 takaran. Kok bisa berkurang banyak? Ibu kan sudah lihat sendiri tadi. Kita sudah takar bersama. Dan jumlahnya pun sudah saya ucapkan satu persatu dengan jelas. Tidak mungkin saya berbohong. Tapi itu berkurangnya terlalu banyak. Sampai beda 4 takaran. Ya sudah, terserah ibu. Tapi saya hanya mau bayar sejumlah yang sudah kita hitung bersama-sama tadi. Kalau begitu, saya tidak jadi jual berasnya ke sini. Lebih baik ke tempat lain saja. Terus, nenek tidak jadi menjual di situ. Tidak jadi. Nenek pindah ke pengepul lain. Dan ternyata di sana pun perhitungannya tetap berbeda dengan hitungan nenek. Jadi nenek jual berasnya. Ya, akhirnya nenek jual. Sudah jalan ke sana sini, ternyata tetap saja hasilnya kurang dari yang nenek hitung. Repot kalau begitu ya. Iya, jadinya tidak ada satuan yang pasti. Semuanya punya ukuran sendiri-sendiri. Ya, wajar saja. Tempurung kelapa kan ukurannya tidak ada yang sama. Ya sudah, nenek tinggal dulu ke dalam ya. Beruntung ya. Sekarang kita mengenal satuan baku yang disepakati bersama. Satuan baku? Ah, aku ingat sekarang. Itu dibahas dalam mata pelajaran IPA Fisika. Ya, betul. Ada yang namanya satuan baku. Dan ada juga satuan tidak baku atau bisa disebut satuan tradisional. Berarti contoh kasus yang diceritakan nenekku tadi adalah contoh dari penerapan satuan tradisional ya? Ya, satuan baku adalah satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang. Sedangkan satuan tradisional adalah satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan. Contohnya apa saja ya? Contohnya adalah contoh
Pikul adalah satuan tradisional yang digunakan untuk mengukur massa benda. Dulu sering digunakan oleh petani dalam menghitung hasil panennya. Ada lagi satuan tradisional, kati. Kati juga merupakan ukuran tradisional untuk massa benda. Ada juga satuan tradisional, tumbak, yang biasa digunakan untuk mengukur luas. Untung sekarang kita punya satuan baku ya. Jadi semua punya acuan yang sama dalam mengukur suatu hal. Semua orang. Ya, betul. Semua orang. Karena satuan baku itu berlaku secara internasional. Sedangkan satuan tradisional hanya berlaku pada daerah atau negara tertentu saja. Dan seperti cerita tempurung kelapa tadi, walaupun di desa ini sudah lazim menggunakan satuan tradisional tempurung kelapa, tetap saja hasil akhir penghitungannya masih bisa berbeda-beda. Sudah. Aku jadi keinget lagi pelajaran kelas. Kita kan lagi liburan. Tapi kamu jadi betul-betul tahu kan soal satuan tradisional dan satuan baku. Untuk panjang, kita mempunyai satuan baku meter. Untuk massa, kita memiliki satuan baku kilogram. Dan detik atau second sebagai satuan baku pengukuran waktu. Iya juga sih. Asri, kamu juga jadi ingat gara-gara aku yang ingetin kan? Enggak dong, aku inget sendiri kok. Sudah. Biar adil, kita anggap saja nenek yang bikin kita ingat lagi pelajaran fisika.